Saya punya prinsip, katanya menjawab salam itu mendapat pahala. Saya juga mau dapat pahalanya. Jangan teman-teman saya juga mau dapat. Gitu ya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngomong-ngomong pahala, saya jadi ingat teman saya kalau ikut pengajian, kiainya bilang mencuri yang paling baik adalah mencuri salam. Tapi teman saya ngantuk. Mencuri yang paling baik adalah yang mendapat pahala mencuri ayam. Jadi pulang pengajian curi ayam, padahal mencuri salam. Enggak masuk? Enggak. Ini yang masuk malah ini. Iya. Yang jadi yang tanya nggak masuk itu malah masuk. Ulangi dari depan. Enggak usah. Time. Berbagi praktik baik pelatihan peningkatan kompetensi pedagogi guru dalam penggunaan TIK secara adaptif pada pembelajaran. Seperti yang saya sampaikan berulang kali, kita nikmati. Masuk lagi? Iya, kita nikmati pelatihan ini, proses dari waktu ke waktu. Laporan kegiatan Alur Star seperti yang teman-teman lakukan tadi dan nanti, ada situasi, tantangan, aksi, dan result dan refleksi. Yang pertama adalah situasi. Sebetulnya saya lebih suka siniasi karena situ agak jauh ya. Yaitu latar belakang pemilihan asal sekolah, jenis, alasan pemilihan, dan tujuan pemanfaatan. Pasti. Ya, Kita ngantuk bener. kan belum jam tidur. Jadi yang akan saya tekankan tadi apa? Latar belakang pemilihan aset, jenis, alasan pemilihan, tujuan pemanfaatan. Yang kedua tantangan, strategi pengelolaan SDM, tantangan kendala, aksi, langkah pemanfaatan tingkat serta testimoni peserta didik. Yang terakhir riset refleksi, hasil dalam pembelajaran, dampak, faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan, refleksi peserta. Peserta artinya kita semua ya, sebagai peserta pelatihan. Yang pertama situasi, situasi apa sih? Ada larangan membawa HP di lingkungan sekolah. Ini saya pikir di semua sekolah di pendidikan dasar sebetulnya begitu. Hanya kebijakan adat saja yang dibebaskan. Kemudian membutuhkan perangkat TIK dalam pembelajaran. Karena kegiatan ini adalah pemanfaatan TIK secara adaptif, ya jelas membutuhkan perangkat TIK. Itu latar belakang yang kedua. Yang ketiga, terdapat laboratorium komputer beserta kelengkapan presentasi. Meskipun di beberapa tempat, termasuk di tempat saya, terasa begitu kurang, kecuali di Kemusu 3. Oh, dua. Musuh dua ini. Sudah pindah? Iya. Alasan pemilihan Pamatika yaitu saya gunakan 3 minimalis saja sesuai kesepakatan kelompok di pelatihan yang pertama. Google Form guna asesmen awal untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik dan bertujuan pengelompokan peserta didik. Ya ada banyak cara, banyak jenis TIK, tapi saya memilih Google Form. Yang kedua, Canva merupakan jenis TIK untuk pemaparan atau presentasi populer dengan segala fitur-fiturnya. Sebagai tambahan informasi, ini awalnya saya buat pakai Canva, tapi saya download ke PowerPoint. Tapi celakanya dari teman-teman ada yang animasinya nggak jalan, kemudian hurufnya kacau. Saya edit lagi ke PowerPoint, jadi saya menggunakan 2 aplikasi. Yang ketiga, Quizzes guna asesmen formatif untuk mendapatkan hasil belajar real time, interaktif, dan berunsur gamifikasi. Ada pertanyaan apa sih? Tidak ada. Tujuan yang pertama, pembelajaran interaktif meningkatkan motivasi belajar. Ini saya ambil dari bukan saya ngarang loh ya, dan saya pikir tidak perlu menunjukkan angka-angka karena
Ini ada di materi kita sebelumnya, ada termasuk jenis dan fitur TIK. Yang kedua, melacak kemajuan belajar dengan efisien. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi real time. Yang keempat, pengaturan isi dokumen sesuai materi pembelajaran. Dan yang terakhir, materi disesuaikan gaya belajar dan tingkat pemahaman. Sampai di sini paham? Lanjut sebentar. Yang T, tantangan. Ya. Strategi yang saya gunakan adalah strategi belajar tuntas. Belajar tuntas itu belajar yang didasarkan keyakinan seluruh peserta dalam menyelesaikan materi dengan catatan ini yang paling penting, jika kondisi pembelajaran telah disiapkan. Artinya teman-teman yang melaksanakan pembelajaran TIK adaptif pasti perlu persiapan dan itu memakan waktu. Itu nanti akan saya kupas di belakang. Mesti tadi teman-teman juga sudah menyampaikan alokasi waktu Pak Rojani tadi. Kemudian sumber daya manusia yang terlibat, yaitu peserta didik itu sendiri sebagai aktor utama pembelajaran dan guru sebagai fasilitator. Tambahan kepala sekolah selaku observer. Kebetulan kemarin dituntut untuk itu. Praktik baiknya. Kendala ataupun tantangan. Peserta didik belum terbiasa menggunakan perangkat komputer. Ada beberapa pendidik yang tadi Pak Arif ya, ada yang terampil, ada yang tidak. Ya, murid-murid saya belum terbiasa menggunakan komputer. Rasio jumlah perangkat komputer belum sebanding dengan jumlah peserta didik. Ada 1:2. Saya teringat kata-kata konsultasi Pak Zani ke kepala sekolah. Nah, kebetulan kepala sekolah tidak membolehkan laptop Chromebook yang untuk NBK, nggak boleh digunakan untuk pembelajaran sehari-hari, ya, jadi terbatas. Apa kita sepaham? Pak Zani mau bersedia jadi kepala sekolah? Yang ketiga, rasio jumlah guru belum sebanding dengan jumlah rombel. Ya. Kebetulan informatika di sekolah saya tidak ada yang benar-benar berbasis komputer. Ya. Ya. Larangan penggunaan HP bagi peserta didik di lingkungan sekolah. Ini kendala yang unik dan sebetulnya sama, tapi belum ada solusi yang menyeluruh, artinya lokal saja. Ganti menteri, ganti kurikulum, itu pasti dan kita rasakan. Sebagai gambaran, saat TIK dihapus dari kurikulum 2013, guru TIK nggak masuk kelas, siswa nggak pernah megang komputer, mereka gagap perangkat komputer. Kemudian guru TIK jadi guru BK. Selain nanti disuruh membutuhkan printer, membutuhkan LCD dan sebagainya. Kemudian ganti menteri, bos Gojek ini dijadikan informatika. Alhamdulillah. Masuk kelas lagi. Tapi peserta didik belum siap lagi, mengulang dari awal. Masih ada guru gaptek di zona nyaman. Lagunya 420 ya Mbak? Itu ya. 420 zona nyaman. Sama seperti Pak Yani, ada guru gaptek enggan belajar dan sebagainya. Di tempat saya masih banyak, terutama yang mau pensiun. Dan kebetulan saya juga mau pensiun. Siapa yang nggak mau pensiun? Semua mau ya. Kemudian ketujuh, pemilihan media ajar. Pemilihan media ajar yang sesuai gaya dan kebutuhan belajar. Ini ada siswa yang tadi disampaikan pakai aku pintar, ada yang auditori, ada yang visual, ada yang motorik,
kinestetik dan sebagainya. Harus menggunakan media ajar yang menyesuaikan. Langkah-langkah pemanfaatan TK ini ASI ya. Itu gambarnya di sini. ASI. Kita harus tahu Yang saya gambarnya. ini gambarnya. Saya nggak tulis STAR-nya. Lah makanya mau tak boleh. Menyusun RPP berbasis kebutuhan belajar peserta didik untuk dilaksanakan. Ya, buat apa RPP kalau tidak dilaksanakan? RPP nggak dibuat. Pemanfaatan TK sebagai media yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Kemudian berikutnya langsung ke pemanfaatan TK menggunakan Google Form untuk membentuk kelompok kerja. Wah, gen ngerti suaramu, Pak. Ya mungkin ada yang pilih. Enggak usah, Pak, enggak usah. Memperlama enggak usah. Ya, itu hanya menunjukkan bahwa saya benar-benar menggunakan Google Form gitu lah. Tidak hanya sekedar narasi. Pembuktian. Demonstrasi materi pembelajaran dengan Canva dan peserta didik mengerjakan di komputer masing-masing. Wih, jenengan toh, Pak. Tuh. Itu ya. Oh. Perangkat jenis TK yang terakhir asesmen formatif dengan kuisis untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik. Bagus nanti. Delik. Saya mengoperasikan mouse dari belakang. Oh. Ya. Sebetulnya saya bocori ini sebetulnya ada angkanya, tapi karena keterlambatan Pak ini ngasih informasi baru tadi tidak saya siapkan. Ada angkanya kan? Peserta didik dapat nilai berapa itu ada angkanya? Ada, Pak. Ada. Testimoni peserta didik. Pembelajaran kali ini asik, menyenangkan. Kemudian yang kedua, belajar TK sangat senang. Ayo podo aku itu. Mila sing ayu itu. Sing ayu. Podo pikiranmu. Yang mau ya berani aja. Itu berarti senang di Pak Agus. Ini pas Rebo ya ora seneng. Oh. Kok seragamnya putih, nggonmu rantai batik deh. Oh, saking. Selasa. Ini result and reflection. Hasilnya dapat meningkatkan pemahaman materi dengan pengerjaan asesmen formatif menggunakan kuisis. Ya, ini saya maksud sebetulnya ada angkanya. Hasil nilai siswa dengan menggunakan kuisis ada. Dampak pemanfaatan TK dalam pembelajaran. Pemetaan kesiapan belajar yang membantu pembentukan kelompok di langkah pertama tadi setelah RPP. Antusiasme dengan interaksi dan kolaborasi dalam gamifikasi kuisis yang dapat menunjukkan tingkat pemahaman materi. Kalau peserta didik tidak dapat mengerjakan, berarti tidak paham materinya. Dan kebetulan waktu itu dapat. Tidak tahu sebabnya apa, tapi kebetulan aja. Oke, wes rampung. Result reflection yang kedua. Tuh, bensinnya tak. Pengaruh keberhasilan menutupi kelemahan metode ceramah yang membosankan dan mengantukkan mestinya ya. Kedekatan peserta didik dengan teknologi pasca pandemi. Ya, karena keuntungan pandemi peserta didik diuntungkan dengan pemakaian HP, tapi beda dengan penggunaan komputer. Nanti daripada ada yang bertanya nanti di depan menjadi tantangan kok di belakang ada pengaruh keberhasilan. Sebelum bertanya saya jawab dulu. Yang ketiga, peserta didik merasa dimanusiakan sebagai subjek pembelajaran, bukan sekadar objek penderita. Ini pengaruh ketiga. Pengaruh ketidakberhasilan. Yang pertama, keterbatasan waktu. Tadi disamakan menjadikan ketidakoptimalan pemanfaatan TK dan berakibat kedangkalan materi pembelajaran.
adanya guru yang gagap teknologi tadi yang zona tadi, keterbatasan sarana prasarana yang ada, refleksi satu-satunya refleksi yang bisa saya tulis dan bisa saya sampaikan di sini adalah saya merasa tertantang agar selalu mengembangkan kompetensi dalam mengajar sesuai perkembangan zaman. 15 menit lho Pak. Ya, 5 menit untuk